Kalau mau tidur jangan di sini. Emang ini hotel? Pusing saya Mas mumet kalau misalkan punya kuda kebanyakan. Karena punya satu aja tuh saya. Aduh, pusingnya minta ampun. Gak habis-habis lagi kudanya. Tapi saya nggak yakin. Saya harus kejar yang namanya Sumarniati itu. Mama kenapa ya? Kayak maling ketangkap basah tadi. Telepon siapa ya? Kenapa hidupku hari ini tuh penuh dengan jaran ya? Ngapain sih teriak-teriak? Sakit ini kuping. Sakit. Tahan. Lu percaya sama gue ya? Gue udah pengalaman di dapur kayak gini. Nggak usah sungkan, Latika. Kalau perlu, saya bisa nemenin kamu begadang. Kita main kartu, jangan cuma begadang sama Sultan aja. Jadi, semalam kamu nginep di rumah Dokter Rizal sama Sultan? Mas Fahri jangan salah paham ya, soalnya Dokter Rizal yang minta saya untuk nginep di sana. Saya kasihan sama Tika. Masa dia perempuan di rumah sendiri sementara mbahnya ada di luar kota? Semalam kamu berduaan ngapain aja sama Sultan? Fahri kayaknya begitu perhatian sama Tika. Apa Fahri suka sama Tika ya? Ikut aku, Tika. Dokter Rizal, saya permisi bentar ya. Ada yang mau saya bicarain sama Atika. Ayo, Tika. Tika, jangan lupa masakin makanan malam saya. Atika, kamu tahu apa yang bikin aku kecewa banget sama kamu? Maaf Mas, aku juga nginep di rumahnya Dokter Rizal itu karena Dokter Rizal yang maksa. Dan aku juga sama sekali nggak tahu gitu kalau ternyata Dokter Sultan juga nginep di sana. Dan kemarin juga cuman iseng aja kok main gaplaynya itu. Bukan itu yang bikin aku marah sama kamu. Tapi kan kamu bisa kabarin aku. Kamu bisa SMS kalau di sana ada Sultan juga. Kan nggak enak kalau misalnya aku harus tahu dari orang lain. Iya maaf Mas, kalau itu bikin Mas Fahri itu kecewa. Saya sama sekali nggak ada maksud buat kayak begitu loh. Aku tahu. Nggak mudah buat kamu buat ngelupain Mas Aryo. Dan aku akan sabar buat nungguin kamu untuk memulai hidup baru, Tika. Asalkan bukan orang lain yang kamu pikirin. Ini maksudnya Mas Fahri itu apa toh Mas? Coba kamu rasain di hati kecil kamu. Apa benar? Kamu nggak bisa mencintai aku karena kamu masih cinta sama Mas Aryo? Apa kamu masih ingat semua tentang almarhum Mas Aryo? Atau jangan-jangan kamu udah ngelupain semua tentang almarhum Mas Aryo? Aku cuma pengen tahu aja. Apa ada alasan lain yang buat kamu nggak bisa cinta sama aku? Mas Fahri ini ada-ada aja. Ya pastinya aku tuh masih mikirin Mas Aryo toh. Makanya sampai sekarang itu mungkin aku tuh nggak bisa mencintai Mas Fahri dengan sepenuh hati karena aku masih mencintai Mas Aryoku. Aku mau pulang. HP-nya boleh aku bawa nggak? Nay, sorry ya. Papa selama ini terlalu keras sama kamu. Tapi kamu harus tahu, semua itu karena Papa menaruh harapan besar sama kamu. Kamu itu satu-satunya pewaris tunggal dari rumah sakit kita. Walaupun nanti Sultan yang akan mengelola, tapi bukan berarti kelak kamu sebagai istrinya cuma diam-diam aja. Ya. Oke, ini HP-nya. Tapi kamu harus ingat ya, mulai sekarang jam kerja kamu nggak boleh pegang HP. Papa yang pegang, ya?
Aku mau ke ruangan Sultan dulu ya. Aku mau ngajak dia pulang bareng. Atika mau pergi kemana ya? Bukannya dia masih nginep di rumah Dokter Riza? Mas Aryo, piye kabare, Mas? Semoga Mas Aryo itu selalu bahagia di sana bersama Gusti Allah. Kayaknya baru aja kemarin kita ketemu ya, Mas. Saya itu masih ingat sekali sama matanya Mas. Aduh, iki piye toh? Aku itu lagi mencoba mengingat Mas Aryo. Kenapa yang ada di pikiranku itu malah Dokter Sultan toh? Gak. Saya itu masih ingat sekali sama matanya Mas Aryo. Mas Aryo itu selalu memandang saya dengan lembut, dengan senyuman. Dan matanya Mas Aryo itu, Mas Aryo, kenapa saya nggak bisa nginget Mas Aryo toh? Mas Aryo tuh nggak boleh pergi dari pikiran saya. Mas Aryo tuh pergi kemana toh, Mas? Pokoknya Mas Aryo tuh nggak boleh kemana-mana. Saya akan selalu mengingat Mas Aryo dalam pikiran saya. Saya ingat sekali sama tangannya Mas Aryo. Sama senyumannya Mas Aryo. Sama wajahnya Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo, kenapa saya nggak bisa nginget wajahnya Mas Aryo, Thomas? Saya ini tunangan macam apa coba? Maafin saya, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa saya tuh bisa begini, Mas. Ya Allah. Ya Allah, padahal lusa Mas Aryo itu 100 hari meninggal. Tapi saya juga sama sekali nggak ingat. Kalau aja saya nggak kesini, mungkin saya juga nggak akan ingat, Mas. Bener juga. Lusa kan 100 harinya Aryo. Maafin Tika ya, Mas Aryo. Mas Aryo nggak boleh marah sama Tika ya. Tika sayang Mas Aryo. Lo tenang aja yuk.
Gue pasti akan jagain Atika. Lo gak usah khawatir. Atika. Kenapa kamu nangis? Jawab, Tika. Kenapa kamu diam aja? Tika. Dokter, lepasin tangan saya, dokter. Tika. Tika. Kasih tahu saya. Ada apa ini? Dokter, nggak usah peduliin saya lagi, dokter. Dokter, tolong lepasin tangan saya, dokter. Saya mohon lepasin tangan saya, dokter. Tika, saya nggak akan lepasin tangan kamu. Sampai kamu kasih tahu ke saya dulu. Ada apa sebenarnya? Kamu lihat saya. Saya pasti akan tolongin kamu. Kamu harus percaya sama saya. Ada. Kamu nangis saja sepuasnya. Tapi jangan suruh saya untuk melepaskan tangan kamu, Tika. Saya nggak bisa melihat kamu nangis seperti ini. Seorang sahabat itu nggak boleh melihat sahabatnya sendiri jadi sedih. Sekarang kasih tahu saya. Ada apa, Tika? Saya pasti akan tolong kamu. Kamu harus percaya sama saya. Saya harus gimana sekarang, dokter? Saya harus ngapain sekarang? Lihat saya. Saya pasti akan tolongin kamu. Percaya. Tolong, dokter. Saya mohon. Kembalikan Mas Aryoku, dokter. Tolong kembalikan Mas Aryoku di sini sekarang. Kamu ini kenapa sih? Kamu nggak rela Mas Aryo pergi. Kamu harus rela, Tika. Kamu ingin lihat Mas Aryo kamu itu nggak tenang di sana. Saya ini tunangan yang jahat. Sekarang saya itu sama sekali nggak tahu tanggal kematiannya Mas Aryo. Saya udah lupa semuanya. Dan sekarang saya juga udah lupa sama wajahnya Mas Aryo, dokter. Saya nggak bisa ingat sama wajah tunangan saya itu sendiri, dokter. Kamu ini bukan orang yang jahat. Tapi itulah kehidupan. Kamu tahu, Aryo itu udah tenang di sana. Kamu udah bikin dia jadi tenang di sisinya Allah. Kenapa? Karena kamu udah bisa melanjutkan hidup kamu dengan baik sekarang. Tapi setidaknya, dokter, saya itu nggak boleh ngelupain Mas Aryo. Karena saya ini tunangan dia, dokter. Kamu boleh lupain wajah Mas Aryo. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Kamu nggak boleh lupa cintanya Mas Aryo ke kamu. Manusia itu terus berkembang, Tika. Semakin hari kita semakin tua. Dan banyak hal yang kita lupakan. Tapi kamu nggak boleh lupa. Kalau Mas Aryo pernah mencintai kamu. Dan cintanya Mas Aryo itu harus hidup di hati kamu. Dan yang terpenting adalah cinta, perasaan, dan hati. Di atas segalanya kamu harus ingat itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Buat apa kamu ingat wajahnya Mas Aryo? Kalau kamu lupa cintanya Mas Aryo sama kamu. Walaupun nanti kamu udah punya tunangan baru, calon suami baru, atau orang penggantinya Mas Aryo. Tapi kamu harus ingat, simpan cintanya Mas Aryo di sudut hati kamu. Jadi maksudnya, dokter,
Mas Aryoku itu nggak marah gitu, dokter. Ada itu akan marah kalau kamu nangis-nangis sendirian seperti ini. Bisa-bisa dia bangkit dari kubur dan marah-marah sama kamu. Masa sih, dokter? Mas Aryoku bisa bangkit gitu dari kubur? Emangnya dokter Sultan bisa bangunin Mas Aryo gitu dari kuburan? Dokter Sultan ini juga dukun ya? Kok nggak kasih tahu saya toh? Pernah lihat dukun sekarang ini nggak? Dokter, mau kemana? Saya boleh numpang ke mobilnya dokter ya? Gak ada ongkos soalnya. Tadi dukun. Sekarang jadi supir taksi. Nebeng lagi. Hah? Dokter ini kerjaannya banyak banget toh. Dokter, dukun, supir taksi. Berarti uangnya banyak ya dokter? Dokter, kayak mau main undur-undur. Duh, udah kayak bayangan aja. Ngikut. Saya pikir dokter itu mau main undur-undur gitu loh, muter-muter terus. Ini kayaknya ada yang habis nangis nih. Harus dikamhir nih. Enggak, udah nggak nangis tuh, lihat matanya udah nggak apa-apa. Kamhir? Enggak, tadi udah dikamhir. Kamhir. Aduh, dokter. Udah. Mulai sekarang, kamu jangan nangis lagi ya kayak tadi. Saya ini memang bukan pacar kamu. Bukan juga tunangan kamu. Atau bukan juga calon suami kamu. Tapi sebagai sahabat yang baik, saya bisa bikin kok sahabat saya jadi tertawa. Mas Aryo, jangan marahin saya ya. Ini bukan saya minta come here. Tapi sahabatnya Mas Aryo ini loh yang selalu cari kesempatan gitu. Hilang lagi. Cari di ruangannya nggak ada. Kirain kerja di satu tempat bisa sering ketemu, malah ngilang terus. Iya, Nay. Mama di mana? Kita makan bareng yuk. Mama lagi arisan sama temen-temen. Kamu pulang aja duluan ya. Ini udah mau dimulai arisannya. Mama tutup ya. Bye. Mana sih tuh orang? Katanya udah balik dari kampung. Sopan bener bikin saya nunggu. Mama kenapa sih hari ini kerjanya bentak-bentak aku mulu? Ih, aneh banget sih. Mama kenapa, Ren? Aduh, Papa. Bikin kaget.
Ini Pak, aku nggak tahu tuh Mama marah-marah mulu hari ini. Kayaknya udah nggak sayang sama anak sendiri deh. Kamu, udahlah. Mama mungkin kecapean. Tadi malam jagain kamu kan? Gimana kalau kita berdua aja yang ngedate? Bener Pak. Papa tumben baik. Kirain baiknya cuma sama Atika doang. Kamu dasar manja. Atika memang Papa suruh ke rumah sore ini untuk masakin makan malam. Tapi kita kan bisa keluar untuk makanan ringan dulu sambil ngobrol. Oke? Oke, yuk, Pak. Gimana kabar Simba kamu, Tik? Kayaknya udah lama banget ya. Saya nggak main ke rumah kamu. Bis, nggak enak sama si Poni ntar. Ya sudah dokter, kalau mau mampir aja gitu, nggak usah pakai ngata-ngatain. Poni. Cie, yang pacarnya dibelain. Cuit. Ya memang sebagai pacar harus dibelain terus toh. Ya, saya minta maaf. Lagian dia juga sering ngatain saya dokter bulu. Lah itu kan memang kenyataan toh. Berarti dokter itu harus terima aja, harus sabar gitu kalau dicela. Tapi dokter, ojo nesu-nesu. Kalau misalnya menghadapi celaan itu harus sabar gitu. Enak aja kalau ngomong. Giliran saya ngatain nggak boleh, giliran dia ngatain boleh. Lah kan memang Mas Fahri itu pacarku, jadi harus tetap dibelain walaupun salah gitu. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak sih saya main ke rumah kamu? Boleh. Aduh, mati aku. Kan di rumah itu ada poster kuda, ada boneka kuda. Bisa kegeeran dia. Aduh, piye ya? Gak bisa, dokter. Gak bisa dulu, gak bisa main ke rumah saya dulu. Soalnya apa? Soalnya Simba itu baru pulang kan dari kampung, jadi kondisinya itu masih capek gitu. Jadi tidak menerima tamu gitu. Ya bagus, kesempatan. Kan kalau dari perjalanan jauh, bisa aja Simba kamu itu kan kecapean. Saya bisa ngecek kondisinya seperti apa. Kalau benar-benar ntar kecapean, gimana? Kasihan kan? Apa sih? Udah kayak cacing kepanasan? Gak ada apa-apa. Gak ada poster, gak ada boneka. Apa kamu bilang? Nggak ada poster, nggak ada apa? Pokoknya gak boleh datang ke rumah saya dulu toh, ya? Ya, soalnya nih dokter ya, saya tuh udah keburu bilang sama Simba kalau dokter itu pergi juga keluar kota sama Mas Aryo selama 3 bulan gitu. Ya, ntar ketahuan bohongnya. Masa sih gara-gara itu? Kayaknya si kliennya nyembunyiin sesuatu deh. Tapi apa ya? Gua mesti usaha masuk rumahnya. Kalau dulu ya. Ya, halo. Iya, memang rencana Mama? kemudian nanti akan. Mama lagi sama siapa? Mama aku pakai bohong sih, katanya lagi arisan. Kok malah sama laki-laki lain? Aku juga belum pernah lihat laki-laki itu siapa. Gimana kalau Papa sampai tahu? Jangan-jangan nanti ada salah paham lagi. Oke. Iya, Pak. Papa. Kamu bilang mau makan di sini? Aku baru inget, Pak, makanan di situ nggak enak banget. Kita makan di rumah aja yuk. Yuk. Bener, kamu biasanya nggak suka sama makanan di rumah. Ini, Pak, badan aku udah nggak enak nih. Kita makan yang pasti-pasti aja yuk di rumah. Ya. Ya, Pak. Jadi ini adalah makam anak dan cucunya Sumarniati. Betul, Bu. Oke, jadi tugas kamu sekarang tinggal mencari Sumarniati. Untung Bu Yulia bisa ketipu juga sama foto-foto ini. Temukan dia secepatnya. Saya nggak mau suami saya yang duluan ketemu dia. Ngerti? Mengerti, Bu?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Mbah, gimana? Pasti masih capek banget ya? Abis balik dari kampung gitu? Iya, Dek. Tapi ya, Simbah lega. Semua urusan Simbah sudah selesai. Alhamdulillah. Ya wes, kalau gitu Tika masak dulu ya, biar Mbah maem gitu. Oh iya Mbah, abis ini juga Tika harus pergi dulu sebentar ya. Harus masak makan malam dulu buat bosku gitu Mbah. Boleh kan? Ya boleh toh. Boleh. Maafkan Mama, Sultan. Mama semakin banyak berutang sama Tante Yulia. Sebenarnya perhiasan ini bisa dijual. Hasilnya lumayan. Tapi sayang juga. Mama nggak pernah punya perhiasan sebagus ini. Jeng Yulia, silakan masuk, Jeng. Enggak. Saya hanya minta tolong kamu peringatin Sultan. Jadi laki-laki jangan gampang dirayu sama perempuan kampungan seperti itu. Ada apa lagi sih, Jeng? Kemarin waktu nginep di rumah saya, Sultan malah main gila sama bekas pembantu saya. Sama mantan pembantunya Jeng Yulia? Iya, namanya Atika. Atika? Memangnya Atika pernah jadi pembantunya Jeng Yulia? Kayaknya nggak mungkin. Sultan sama Atika itu sahabat baik kok, Jeng. Banyak bukti dan banyak saksi. Semalam mereka nginep di pos satpam rumah saya. Pagi-pagi Sultan mukanya penuh dengan bekas lipstiknya Atika. Kamu tahu reaksi Naira? Dia shock, stres. Nggak berhenti-berhenti nangis dia. Tolong, kamu harus ingat ya, selama ini yang selalu nolongin kamu setiap kali kamu pelit utang sama rentenir itu siapa? Iya, saya ingat, Jeng. Sampai kapanpun saya pasti akan ingat bantuan Jeng Yulia. Maafkan Sultan ya, Jeng. Nanti saya akan tegur dia keras. Tuan Putri. Silakan, Tuan Putri Kelinci. Loh, Dokter Sultan ngapain sih masih di sini? Jadi tadi pas nganterin saya itu Dokter Sultan nggak langsung pulang toh? Saya nggak mau pulang. Sampai kamu ngasih tahu saya ada apa di balik kamu ngelarang saya untuk masuk ke dalam rumah. Ya ampun dokter, sama sekali nggak ada apa-apa kok. Beneran deh, nggak usah jadi penasaran begitu. Yaudah, buruan masuk. Saya anterin. Kemana toh? Kan mau ke rumah Dokter Rizal. Ya Allah, Dokter Sultan ini kok mulai baik banget sih sama saya. Jadi dibela-belain nunggu di sini cuman karena mau nganterin ke rumahnya Dokter Rizal gitu. Hayah, GR banget. Siapa juga mau nganterin kamu? Saya kan cuman pengen ketemu pacar saya aja. Seharian nggak ketemu, kayaknya kangen banget. Pengen itu tuh, sun-sunan. Sun-sunan, kis-kisan gitu. Kenapa emang ya? Nggak rela, pengen. Enggak toh. Jorok sekali dokter. Lagian juga ya dokter ya, mana ada gitu orang yang mau sun-sunan sama kuda. Mulai ngatain lagi. Udah masuk. Assalamualaikum. Piye toh dokter? Kok sepi begini? Tik, kamu kan masih berasa
bersalah tuh sama almarhumnya Mas Haryo. Mau nggak saya bantu buat hilangin rasa bersalah itu? Emangnya bisa, dokter? Bisa, pasti bisa. Sini. Duduk. Sekarang saya hipnotis, mau kan? Iya. Siap? Tatap mata saya. Tatap mata saya. Begitu kamu mendengarkan siul, kamu akan langsung tertidur. Dan begitu kamu mendengar tepuk tangan, kamu akan terbangun. Ingat, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kamu sudah siap? Tika, kalau kamu mendengarkan saya, sekarang kamu angguk. Siap-siap ya. Kenapa sih Dokter Sultan itu nggak boleh masuk ke rumah kamu? Karena ada kudanya. Ada kuda? Ini anak dapat duit dari mana beli kuda? Kok jadi kaya mendadak? Terus, selama Dokter Sultan itu menghilang, kamu kangen nggak sama dia? Sama sekali enggak. Kenapa? Kan saya udah punya kuda. Kok kelingan kayak begini ya? Ono apa toh, dokter? Ada kuda. Kuda? Ini depan muka saya kuda. Mana kudanya? Ngata-ngatain kuda lagi. Dasar kelinci. Cabut nih giginya nih. Cabut nih bulunya nih. Enak, dokter. Sultan, kamu lagi ngapain? Kayaknya enak nih. Boleh tuh dicicipin. Nih cicipin, dokter. Nggak mau, kuahnya aja. Kuahnya aja. Enak nggak bumbunya? Nih. Enak, dokter. Sultan, kamu lagi ngapain? Nah, ya lagi nyiapin makanan dong. Masuk main badminton. Nyiapin makanan kok berdua-duaan sih? Iya dong. Kalau berlima, main basket. Udahlah. Kamu, buat apa sih kamu curiga sama Tika? Ya, Tik. Kamu kan naksirnya bukan sama Sultan, kan? Maksudnya dokter ini apa ya? Iya, sama itu. Yang konsultannya kafetaria, kan? Oh, si Fahri, Om. Standar lah, Om. Orang itu emang nggak bisa lihat kalau yang manis-manis. Udah, Nay. Duduk aja. Biar ntar nggak meledak-meledak, ya. Meledak-meledak. Meledak-meledak. Marah. Cari tanya. Tunggu kamu sabar ya, Sultan. Oh iya, dokter. Ini loh, cobain soto ayam bikinan saya. Ini banyak yang suka loh kalau di kampung. Katanya sotonya Atika tuh paling enak gitu. Kelihatannya enak nih. Sedap. Enak nih masakan kamu, Tika. Ya kan, Sultan? Maknyos banget, Om. Pastinya. Hai. Mama? Mama. Udah pulang? Gimana arisannya, Ma? Seru. Mama ke kamar ya. Tadi udah makan, jadi kenyang.
Mama benar-benar bohong sama aku dan Papa. Siapa sih cowok tadi? Kenapa Mama harus bohong sama kita? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kenapa, Ma? Kamu yang kenapa? Aku ini baru pulang, Ma. Kok marah-marah kayak gini sih, Ma? Gimana Mama nggak marah sama kamu? Kamu itu sudah keterlaluan. Sudah bikin malu Mama. Kamu sudah nginep di rumah Tante Yulia. Tapi kamu main gila sama Atika. Astaga, Ma. Tante Julia bilang apa lagi ke Mama? Hah? Ngomong apa lagi? Pasti semua itu dilebih-lebihkan sama dia. Udahlah, Ma. Nggak usah didengerin. Omongan Tante Julia itu nggak penting, Ma. Nggak penting gimana? Selama ini kita hidup banyak ditolong dari mereka. Kamu hargain dong perasaan mereka. Mama tahu, kamu sama Atika itu bersahabat baik. Tapi kamu jangan keterlaluan dong sama dia. Ma! Mama ini ngomong apa sih, Ma? Aku heran. Semakin hari semakin kelihatan kalau Mama ini takut sama mereka, Ma. Sejak kejadian waktu itu, aku sudah menghentikan subsidinya Om Rizal ke kita, Ma. Itu artinya semua kebutuhannya kita, kuliahnya Diandra, itu udah aku tanganin sendiri, Ma. Jadi Mama nggak perlu takut sama mereka dong, Ma. Tapi ini kok aneh. Mama ini gimana sih? Bahaya kalau sampai Sultan tahu aku terlanjur berhutang lagi sama Tante Yulia. Ma, jawab, Ma. Kalau cuma soal utang budi, Ma, aku cuma mau tanya satu hal aja. Sampai kapan kita harus balas utang budi sama mereka, Ma? Seumur hidup? Sampai kita mati? Iya, Ma. Kamu nggak akan tahu, Tan. Kamu nggak akan pernah tahu. Kamu nggak tahu. Kamu nggak pernah tahu. Apa maksudnya? Berapa hari sih, Papa? Seminarnya di puncak? Enggak lama, cuma sehari. Tolong cepat, Ma. Mas Benho ternyata nggak ada duanya ya. Sampai-sampai Mbak Naira suka sama Mas Benhoku yang unyu-unyu itu. Aduh, gimana bisa ngelawannya? Kalau cuma sikat rumah, gampang. Ini Mbak Naira, halo, kabar. Sal. Mbak Naira. Ada apa sama gue? Nggak apa-apa. Aku kangen kamu, Mbak. Miss you. Cici. Orang dikangenin juga. Mbak Dera, saya ada urusan keluarga sebentar. Masalah menu semua sudah beres. Dijamin gak ada problem. Kira-kira saya kembali jam 2 siang lah ya. Jaga baik-baik, Mbak ya. Karena kebetulan juga Pak Fahri nanti datangnya agak siangan. Ya. Oke deh. Ya, mari. Gak usah lama-lama ya. Oke. Yes. Lumayan, ya ada chef. Bisa nyantai dikit, ngaso-ngaso cantik. Apalagi kenapa sih Mbak? Kira kesurupan ya mukul-mukul? Aku punya ide bagus untuk nendang si anak kampung itu dari sini. Papa nggak ada, Fahri nggak ada, chef nggak ada, pas banget. Terus apa? Sini dulu dong. Ya ampun, Mbak Naira pintar. Don't touch, Okay. don't touch. Oke, I know. Aduh, gimana ya? Ada tamu yang pesan soto ayam, tapi chefnya lagi nggak ada. Padahal kan menu itu nggak ada hari ini. Duh, gue nggak bisa masak lagi. Soto ayam? Wah, itu kan bikinnya tuh gampang, Mbak. Oh, kamu bisa masaknya? Iso. Enak nggak tapi? Hah? Enak pasti. Orang semalam aja Dokter Rizal itu ya, nyobain soto ayam bikinan saya. Terus kata Dokter Rizal, rasanya mantap, Mbak. Oh, gitu ya. Bagus dong. Ya udah, kalau gitu kamu masak Ki. Abis itu kamu anterin ke meja nomor 5. Oke, Katro? Ya, oke.
Hari ini juga kamu out dari rumah sakit. Alhamdulillah. Ini sotoku jadi laku banget, itu makannya pada lahap loh. Seneng aku. Kok Papa mules, Ma? Mules siapa? Iya, Ma. Mbak, sotonya pakai apa? Masa kami makan jadi mules seperti ini? Iya Pak. Makan juga ya? Gimana sih Mbak? Perut aku sakit nih Mbak. Masa restoran rumah sakit kayak gini sih? Maaf Pak, Bu. Ada masalah apa ya? Itu lihat tuh, soto tuh, soto. Sebentar ya Pak, saya cek sama chef yang bersangkutan. Kafetaria macam apa ini? Saya bisa tuntut ya. Masa kafetaria di rumah sakit kami makan bisa jadi mules seperti ini? Nay, tolong lu panggilin suster dong. Iya. Soto? Maaf. Menu hari ini bukan soto, tapi sup ayam. Siapa yang masak soto? Buatan saya. Kamu? Hei! Siapa yang suruh kamu masak? Saya... Biasa, Chef. Itu si Katro kelakuannya. Sok pede, sok pingin tampil. Mentang-mentang gak ada chef, terus dia ngegantiin chef deh. Masak-masak soto segala. Tika, kok kamu yang masak sih? Kenapa kamu nggak bilang juga sama aku? Itu Mas, tadi itu saya cuma... Atika, kamu saya akan laporkan ke Bu Yulia. Dan kamu dipecat. Sabar dulu, Chef. Sabar. Kita dengar penjelasan Atika dulu. Tidak, Pak. Saya tidak bisa terima kalau aturan disalahgunakan seperti ini. Saya harus menjaga kredibilitas kerja saya dan juga kredibilitas dari kafetaria rumah sakit ini. Jadi dia bikin rusuh ya di kafeteria sini. Kamu ya. Sejak dari awal saya sebenarnya pengen kamu out dari rumah sakit ini. Tapi masalahnya saya nggak pernah bisa mendapatkan alasan yang tepat. Alasan yang bisa suami saya ikut dukung saya. Tapi sekarang sudah ada. Karena ini sudah menyangkut nama baik rumah sakit. Tante, sabar dulu, Tante. Apa yang dilakukan Atika itu bukan kesengajaan. Dia niatnya cuma mau ngebantu kok, Tante. Membantu kamu bilang? Membantu apa? Membantu bikin orang sakit. Iya, itu maksud kamu. Ibu, ini saya juga masak sotonya itu bumbunya semuanya tuh sama gitu yang seperti saya masak di kampung saya dulu. Tapi saya juga bingung Bu, saya juga nggak tahu kenapa hari ini tuh yang makan tuh pada sakit perut semua gitu. Maaf ya, apapun alasan yang kamu berikan itu tidak akan pernah merubah keputusan saya. Sekarang juga, detik ini juga, hari ini juga kamu out dari rumah sakit. Dokter. Atika, Dok. Atika dipecat. Kenapa? Alasannya apa? Jadi tadi dia tuh nyoba bikin soto. Setelah itu sotonya dimakan sama pelanggan. Habis itu pelanggannya sakit perut. Dan Bu Yulia langsung mecat dia.
Tante, kenapa Tante pecat Atika? Perhatian sekali kamu, Sultan. Ada apa sih sebenarnya antara Sultan dan Atika? Ini bukan masalah saya punya perasaan dengan Atika atau tidak, Tante. Tapi siapa yang tidak suka kalau ada karyawan yang dipecat hanya gara-gara alasan sentimen pribadi, Tante? Sentimen pribadi kamu bilang? Kamu harus lihat dulu dong permasalahannya dengan jernih sebelum kamu tuduh Tante seperti itu. Kamu tahu, Atika sudah lancang memasak untuk tamu kafeteria. Dan alhasil, tamu itu sakit perut. Nah, kalau sampai tamu itu menuntut, gimana nama baik rumah sakit ini, Sultan? Hah? Tamu yang sakit perut itu bukan saudara saya loh. Bukan siapa-siapanya saya. Gimana kamu bisa menyimpulkan kalau pemecatan Atika itu karena sentimen pribadi? Dari mana? Mana tamunya, Tante? Saya ingin periksa sendiri. Bila perlu tes lab sekalian. Biar kita bisa tahu kalau sakit perutnya tamu itu bukan disebabkan oleh makanannya Atika. Mungkin aja kan kondisi tubuhnya lagi nggak sehat. Ya, tamunya udah pulang, Tan. Kenapa pulang? Ini kan rumah sakit. Harusnya mereka itu diobati dulu kalau memang mereka itu korban dari makanannya Atika. Sultan, dengar ya. Rumah sakit ini pemiliknya adalah saya, ya. Kalau ada yang mau merusak nama baik rumah sakit ini, saya berhak memecatnya. Ngerti? Tapi Atika kan gak sengaja, Bu. Iya, Bu. Dia bermaksud baik kok, Bu. Atika kan karyawan yang paling tauladan dari karyawan yang lainnya, Bu. Kembalikan Atika ya, Bu. Khusus, stop. Kenapa jadi malah demo ke saya sih? Udah jelas ada karyawan yang berbuat kesalahan fatal. Ya saya harus tegas dong. Semua permasalahan harus dilihat dengan jernih supaya keputusan fair dan adil, ya kan? Terus ngapain pada bengong di sini? Ayo balik kerja. Mau dipecat juga? Ini gimana caranya aku bisa ngejelasin sama Simba? Kalau aku tuh udah dipecat. Emang sih bener, kalau rezeki itu nggak bakalan kemana-mana. Tapi tetap aja masalahnya itu, bagaimana caranya aku bisa ngedapetin pekerjaan yang bisa nyaman gitu seperti di rumah sakit. Yang bosnya juga baik. Plong rasanya berhasil mengusir dedemit itu dari sini. Iya dong, Madam. Sekarang kehidupan kita jauh lebih tenang. Ya iya dong, berkat siapa dulu? Wait, maksud kamu ini asli murni ide kamu, tanpa campur tangannya Tiara? Ya of course lah, Ma. Oh my God, tumben kamu ada ide bagus. Tumben? Kok Mama gitu banget sih, ngehina banget? No. Maksud Mama kan selama ini selalu harus ada inisiatif dari Mama dulu gitu. Dan ternyata, anak Mama sudah besar, sudah memutuskan sendiri ternyata. Ya iya dong, Ma. Nah terus, fungsinya kamu di sini apa dong? Kerja nggak becus, nggak bisa ngejagain Naira, nggak pernah ada ide-ide bagus, ide berlian, never. Ya ampun, Mama kayak nggak tahu aja sih. Dia kan kerjanya itu loh, Ma, kejar-kejar si Fahri. Enggak, Madam. Kalau nggak salah, kamu pernah bilang kalau kamu nggak betah deh kerja di sini. Mau resign. Ya udah resign sana. Giliran ada Mas Minho di deket gue. Masa iya gue disuruh resign? Ayo sana, barengan sama Atika, resign. Aduh, Madam, ampun. Beneran deh. Aduh, saya cabut lagi deh omongan saya. Saya senang kok kerja di sini, Madam, bener. Permisi, Tante. Saya harus keluar sebentar. Loh. Memangnya ini udah jam pulang kerja ya? Kayaknya belum deh.
Iya, saya tahu ini belum waktunya pulang. Tapi saya harus keluar sebentar. Sebentar aja kok, Tante. Saya harus ngobrol sama Atika. Oh yes, ya benar. Yes. Memang sebaiknya kamu membesarkan hati orang yang kamu cintai. Saya yakin Atika nggak salah. Pasti udah ada seorang yang sengaja ngejebak dia. Tika. Saya udah dengar semuanya, Tika. Tapi ya tetap aja lah, Dok. Saya ini kan orang kecil. Walaupun saya ini benar, mau bilang pakai alasan apapun, tetap aja kan alasan saya tuh nggak pernah didengerin. Saya juga nggak mau kerja di sini lagi. Isinya semua orang-orang sombong dan arogan, Tika. Dokter Sulitan kok gitu sih ngomongnya? Dokter nggak boleh ngomong kayak begitu loh. Sebagai dokter, dokter itu masih punya tanggung jawab gitu buat menyembuhkan orang banyak. Tapi kita masih tetap sahabat kan? Come here. Saya mau kasih come here buat sahabat saya. Saya kan udah janji selalu mensupport sahabat saya, walaupun sahabat saya itu dalam kesedihan. Saya nggak perlu bela kamu, Tika. Karena kamu bisa membela diri sendiri, kan? Kamu orangnya kuat. Saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang akan memberi kamu tempat dan juga pekerjaan. Tapi kamu harus ingat, yang terpenting kamu harus setia dan juga rajin. Jujur. Ya? Kamu pasti akan sukses. Terima kasih banyak ya, Dokter. Maaf kalau selama ini saya udah merepotkan dokter.